Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam leluhur. Ya, rekan-rekan KWN sekalian, ketemu sama saya lagi di pertemuan kelima. Dan nanti ke-6 kita akan bincang-bincang lagi soal bela negara. Kali ini kita akan bahas mengenai materi identitas nasional dan Pancasila. Nggak banyak materi yang akan saya sampaikan kali ini. Mungkin lebih mendekat ke arah gimana kita bisa mengenal sebenarnya kita pakai ID apa sih, kita pakai identitas apa sebagai masyarakat Indonesia, sebagai rakyat Indonesia. Sebelumnya kita lihat dulu di layar. Sebentar. Ya, kalian bisa lihat di sini Pancasila dan identitas nasional. Nomor satu, kita akan selalu bertanya bahwa apa sih, kenapa Indonesia harus pakai Pancasila? Yang kedua, kenapa identitas nasional kita itu ada asas-asas Pancasilanya di situ? Ya, pertama adalah Pancasila itu bukan hanya sekedar ideologi negara, tapi Pancasila adalah sendi-sendi negara Indonesia itu sendiri. Karena ketika Indonesia itu dibuat menjadi sebuah negara, hal pertama yang dipahami oleh para pendiri bangsa itu, mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan. Saya ini adalah makhluk ciptaan. Bahasa Inggrisnya create being. Berarti mereka tahu eksistensi manusia Indonesia dan manusia dunia ini tuh hadir karena rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi apapun agamanya, kan ada 6 agama yang diakui di Indonesia, agama resmi. Jadi apapun agamanya di situ, bahwa mengakui bahwa mereka adalah makhluk yang bertuhan, manusia yang bertuhan. Maka dari itu, ketuhanan Yang Maha Esa menjadi tidak hanya sebuah simbol, tetapi sebuah ketundukan dan pengakuan bahwa pastinya create being ini, makhluk ciptaan Tuhan ini, dikasih set of rules, dikasih aturan-aturan tertentu yang mengatur manusia bagaimana caranya hidup di dunia. Setelah itu baru kita didekatkan dengan kemanusiaan dan adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa begitu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita manusia Indonesia harus merasa jadi manusia dan memanusiakan orang lain. Kita lihat banyak sekali kan orang yang merasa dia manusia tapi merendahkan orang lain. Kayaknya dia nggak bisa tuh. Tidak hanya ngomong berlandaskan agama, tapi berlandaskan bahwa Anda kaya, saya miskin, Anda saya pintar, Anda bodoh. Saya rupawan, Anda jelek. Apalagi soal strata sosial, soal kasta, soal fisik, soal apakah dia cerdas atau tidak, dan seterusnya membanding-bandingkan. Padahal sama-sama mempunyai darah yang warna hemoglobinnya itu merah, zat. Lalu zat besinya yang salah satu faktor membuat sel darahnya adalah berwarna merah juga.
sumsum tulangnya berwarna putih ke merah muda, sama-sama makan untuk menyambung hidup dan sama-sama buang air besar untuk membuang kotoran dari tubuh. Jadi apa yang berbeda? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjadi manusia yang beradab itu pertama moralitas, kematangan berpikir, kognitif, manusiakan orang lain, jadi manusia dan memanusiakan orang lain. Itu baru sila kedua. Sila kedua ini ada hubungannya sama. Dalam buku Kewarganegaraan, nilai-nilai budaya suatu bangsa yang khas dan membedakan dengan bangsa lain. Bukan hanya sebagai manusia, tapi nanti ada ciri khas tiap-tiap bangsa, tiap-tiap kelompok manusia yang lain. Menjadikan identitas nasional sebagai dasar yang kontekstual, yang tertulis, dan relatif, berarti dinamis. Cara yang tepat untuk menjalankan negara kita yang fleksibel, jelas, negara kita sangat fleksibel, sekaligus tegas dalam menghadapi tantangan zaman dalam globalisasi tersebut. Ya, budaya kita sangat dinamis, karena budaya ini terbentuk cuma 100-200 tahun, tapi hadir ribuan tahun sebelumnya. Yang menangkap perilaku bangsa Indonesia, salah satu kelompok manusia yang unik yang ada di dunia ini. Dan bagaimana kita berhubungan dengan bangsa lain. Oleh karena itu, menurut bangsa Indonesia, Pancasila adalah solusi utama menyaring globalisasi atau pengaruh dunia secara utuh dan konsisten. Nilainya adalah multikulturalisme yang kental sebagai proses masyarakat yang egalitarian. Multikultural, apa multikultural? Manusiakan manusia berarti apa? Manusia tidak dipisahkan oleh suku, agama, ras, dan adat. Jadi mengakui bahwa manusia itu macam-macam. Tapi identitas kita adalah karena tinggal di Nusantara, bahwa Nusantara ini sekarang kurang lebih jadi Indonesia. Kita adalah warga Indonesia. Yang kedua, egalitarian. Egaliter itu sama rendah, sama tinggi. Ya tadi, ini budaya egaliter sudah ada di Indonesia. Makanya ada namanya budaya patriarki, ada budaya matriarki, ada budaya kasta, ada budaya strata sosial, ada kalau boleh dibilang ya, ada budaya antara orang asing dengan pribumi gitu kan. Itu sebenarnya corak di mana ada pertentangan terhadap egalitarianisme sendiri, karena egaliter berpendapat bahwa manusia itu tidak hanya sama, equal, tapi equity, sederajat, sama rasa, sama tinggi, dan sama rendah. Jadi perlakuannya tidak berbeda satu dengan yang lain. Yang terakhir, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang dengan tangan terbuka menerima perbedaan dari kelompok-kelompok masyarakat tanpa ada segregasi. Kita lihat nih, ada serangan bom di Katedral Makassar. Jadi ada masalah dong dengan perbedaan antara masalah apa? Agama. Pelakunya orang Islam atau dari agama Islam. Ya, kita lihat KTP-nya. Agama Islam, iya betul, dia beragama Islam. Jadi bilangnya teroris tidak mengenal kelompok, tidak mengenal agama, tidak mengenal ras dan suku. Betul,
Silakan lihat Twitter, silakan lihat WhatsApp, silakan lihat Instagram, silakan lihat apalagi yang bisa kalian baca, Medium, Quora, dan lain sebagainya. Kan banyak pertanyaan yang empat gulipat seperti itu. Tapi yang jelas, yang perlu kita perhatikan secara lebih rinci adalah masih banyak PR yang dilakukan oleh negara ini, oleh kita, masyarakat yang punya identitas nasional adalah Pancasila, melupakan sesuatu, yaitu kita adalah bagian dari kelompok-kelompok masyarakat yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, makan sama-sama nasi, darah sama-sama merah, sumsum sama-sama putih. Tidak ada yang berbeda, kecuali masalah keyakinan, tempat lahir, kelompok kecil masyarakat, yaitu suku dan adat, keturunan, yaitu ras. Yang lain nggak ada yang berbeda. Yang bikin beda manusia, kenapa warna kulit, karena bahasa, karena warna rambut dan warna mata, karena cara berbicara, atau karena apa yang ia percayai dalam hal menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, atau Sang Hyang Widi, atau ya The Omnipotent Being. Jadi rekan-rekan, untuk mengetahui bahwa identitas nasional Indonesia itu adalah Pancasila. Jadi kalau ada intoleransi terjadi, seperti kemarin ada aksi bom bunuh diri di Makassar, kita doakan, bukan pelaku bomnya, tapi kita doakan orang yang terluka cepat pulih, cepat sembuh. Dan kita doakan masalah ini cepat terungkap dan selesai. Jadi siapapun di balik ini yang sengaja memecah belah, sengaja menarik ulur lagi antara agama satu dengan agama yang lain, dengan suku yang satu dengan suku yang lain, di tempat berbeda, itu segera dimusnahkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Karena kalau tidak saling sayang antara kita, sesama manusia, sesama rakyat Indonesia, sama siapa lagi? Ya, kira-kira seperti itu materi kita pada hari ini. Kita akan ketemu minggu depan, insyaallah, di materi yang bela negara. Nanti dengan material, dengan membawa acara lagi Mas Haryo, saya bicara lagi sama Mas Haryo. Dengan demikian materi KWN pada pagi hari ini selesai. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budaya.